Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Kemarin lo ini tumbangnya udah lama busuk di dalam, memang udah lama dibakar. Bikin geger. Peristiwa mengejutkan terjadi di daerah Serdang Bedagai. Warga dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia yang ditemukan dalam pohon aren. Kerangka itu pertama kali ditemukan oleh warga pada Selasa 9 September. Keduanya awalnya hendak memanen sawit, namun curiga saat melihat ke dalam batang pohon aren tersebut. Mereka melihat ada tulang dan gigi di dalam pohon yang sudah mati sekitar 4-5 tahun itu. Mereka lalu membongkar pohon itu dan menemukan banyak tulang belulang di dalamnya. Misteri penemuan kerangka tersebut diduga oleh warga sekitar merupakan seorang pemuda yang hilang 2 tahun lalu. Lantas, bagaimana pandangan paranormal ini melihat penemuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren? Dan bagaimana bisa jasad korban dimasukkan ke dalam batang pohon dengan rapi? Benarkah jasad korban yang ditemukan merupakan korban sadis, penghilangan nyawa secara tragis? Dan apa pesan korban yang diterima oleh paranormal ini? Setelah melakukan kontak batin dengan arwah korban tersebut, ya, jadi penemuan kerangka manusia di pohon aren yang terjadi belakangan ini, kalau saya melihat ini adalah sebuah motif pembunuhan yang sangat jelas. Ya, walaupun memang sampai saat ini belum ada final ya, maksudnya apakah emang bunuh diri atau pembunuhan. Tetapi kalau saya melihat dan menelisik lebih dalam secara pandangan mata batin, itu saya melihat lebih ke arah pembunuhan. Iya, makanya kalau saya melihat ini oknum yang sepertinya melakukan pembunuhan itu bukan satu orang, tapi ada beberapa, 2 atau 3 di sini saya melihat. Dan sebenarnya kenapa sih gitu kan? Kenapa harus ditanam di dalam pohon aren? Kenapa nggak dikubur gitu kan, yang jadi pertanyaan. Saya menelisik memang orang-orang seperti ini khususnya di area tersebut itu masih ada kepercayaan tentang jika seseorang itu mati atau ditaruh di batang pohon itu akan mengunci rohnya biar nggak penasaran. Jadi orang-orang seperti ini mempunyai kepercayaan atas roh-roh yang gentayangan, dan ada beberapa adat istiadat di daerah pedalaman Sumatera yang memang masih percayakan hal itu. Jadi jika jasad atau seseorang ini ditanam di batang pohon, itu rohnya nggak akan penasaran. Jika tujuannya hanya untuk supaya tidak diketahui, kan bisa saja dikubur di tanah gitu kan, itu nggak akan terdeteksi gitu. Yang menjadi pertanyaan kembali, kenapa harus di pohon aren gitu? Karena memang dari sisi unsur mistis, pohon aren ya itu memiliki aura mistis. Dan memang tujuannya, kalau saya melihat orang ini menanam jasad di pohon aren ini, tujuannya adalah supaya nggak diteror oleh rohnya, atau supaya si roh ini tidak memberitahu informasi secara gaib kepada keluarganya. Ya, walaupun sebenarnya kalau saya mendeteksi lebih dalam, pelakunya ini nggak jauh, entah teman atau tetangga, orang-orang yang ada di sekitar si korban. Kalau saya melihat dan merasakan dari getaran energinya, memang korban ini gitu, saya melihat dan merasakan itu, jika melihat umur itu sekitar antara 19 atau 20 tahunan awal lah ya gitu. Dan saya coba sinkronisasikan dengan seorang anak bernama Yuda yang dari tahun 2023 hilang, itu juga sekitar umur segitu ya. Artinya indikasinya itu semakin besar dari sisi energi, ada keterkaitan antara korban yang di dalam pohon aren dengan sosok Yuda yang hilang 2 tahun lalu.
Jadi motif pertamanya ini sebenarnya lebih ke arah duniawi, artinya seperti dendam, iri, atau hal-hal yang tidak menyenangkan, hingga akhirnya para pelaku ini melakukan tindakan pembunuhan. Dan yang kedua, motif mistis gitu. Artinya seseorang ini mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi kepada roh-roh yang atau korin yang penasaran saat dibunuh, dan dengan tujuan supaya si roh atau si korinnya ini tidak gentayangan, tidak menghampiri atau tidak mengganggu mereka, dan atau tidak bisa memberikan informasi secara gaib ke keluarganya. Makanya mereka berinisiatif menanamkan jasad itu di dalam pohon aren, dan pelakunya ini mengerti tentang hal-hal gaib atau hal-hal mistis gitu ya, walaupun memang ada beberapa yang menduga itu korban tumbal atau ritual-ritual pesugihan dan yang lainnya gitu. Kalau saya melihat pada kasus yang ini itu lebih cenderung pada pembunuhan. Iya, karena seseorang jasad yang ditanam di pohon ya, secara ilmu mistis Nusantara atau adat budaya dalam itu bisa mengikat roh seseorang. Makanya ada peribahasa atau kita sering mendengar kayak buhul, santet, pelet gitu ya, dipaku di pohon gitu, di pohon yang banyak duri lah, bisa di pohon aren lah. Karena kenapa? Pohon itu menjadi media pengunci sukma atau pengunci ruh. Agar apa? Agar seseorang ini bisa terpengaruh dengan niat dan tujuannya. Kalau niatnya pelet atau santet gitu, itu tinggal dipaku foto atau medianya atau bonekanya digantung ke pohon, maka itu akan berpengaruh ke si korban gitu. Nah, begitupun dengan kasus ini. Kenapa? Gitu, ditaruh jasadnya di pohon aren. Tujuannya supaya mengunci roh, supaya roh ini nggak gentayangan, dan dengan tujuan kasusnya ini nggak terbuka ke publik. Tapi sayangnya hukum alam tetap terjadi. Diibaratkan seseorang yang dipenjara ya, di kantor polisi. Kita kadang sering mendengar masih ada aja yang lolos, yang kabur, napi yang kabur. Apalagi dengan hal-hal seperti ini, pasti ada celah. Apalagi kondisi si korban ini kondisinya memang teraniaya atau orang yang terzolimi. Ingat, doa orang terzolimi itu lebih kuat, lebih sampai menembus langit daripada benteng-benteng gaib yang lain. Nah, inilah yang menjadi doa korban sendiri, berdoa di hati ruhnya, tidak terima, menentang atas ketidakadilan, berdoa sampai menembus langit hingga akhirnya hukum alam yang bekerja membongkar semua fenomena yang terjadi saat ini. Berarti bisa dibilang kenapa pohon aren itu apakah mungkin sakral sama seperti itu? Kalau orang kan ibarat kalau pohon yang memiliki nilai magis itu dipercaya kita memiliki nilai mistis itu kan biasanya pohon beringin, mungkin pohon apa, tapi kenapa pohon aren? Apakah pohon aren juga sesama memiliki kekuatan yang sama juga, berarti bisa dibilang dengan pohon-pohon lain? Kalau saya menelisik lebih dalam, alasan pertama itu karena satu, di daerah tersebut itu sepertinya lebih banyak ke pohon aren ya. Dan yang kedua, pohon aren itu teksturnya mudah dibelah gitu ya, dibelah. Karena pohon itu kalau dibelah dan disambungkan lagi ya, entah dilem ataupun lainnya, itu seiring berjalannya waktu itu akan nyambung dengan sendirinya. Beda dengan pohon beringin. Pohon beringin itu kan keras, itu nggak mungkin gitu kan. Ibaratnya kayak sampai kayak kita memasukin benda ke dalamnya gitu, kecuali memang pohon beringin itu ada lubang, celah gitu kan. Dan itu pun kalau cuma seperti itu akan tercium gitu, nggak bisa dengan mudah ditutup rapat. Beda dengan pohon aren, jika dibelah ya, terus setelah dibelah itu dimasukin ke situ lalu ditutup rapat, entah pakai lem atau dengan teknik-teknik tertentu, itu akan rapat lagi gitu. Karena itu dari sisi teknis saya menilainya. Nah, dari sisi mistisnya memang pohon aren juga memiliki hal-hal mistis di balik itu gitu, alasan-alasan mistis. Dan alasan lebih kuat di kasus ini tujuannya hanya untuk mengikat roh supaya nggak gentayangan, supaya nggak menakut-nakuti si pelaku. Ibaratnya kayak sebuah pohon yang dicangkok gitu kan. Pohon yang dicangkok dibelah, apakah mati? Enggak kan. Cuma kan kalau dicangkok itu tujuannya untuk supaya buahnya cepat banyak, cepat subur gitu, tapi kan enggak mati. Nah, intinya selama pohon itu dibelah tapi enggak mengangkat akarnya, atau setelah dibelah itu disatukan kembali gitu kan, nah itu akan tetap hidup gitu. Karena yang bikin mati dari sebuah pohon itu adalah entah dicabut akarnya atau diniatkan
kalau dari sisi mistis nih, kayak contohnya kayak kita paku nih pohon, lu kalau nggak berbuah mati gitu kan, itu ada dari ilmu-ilmu spiritual kayak gitu. Nah itu bisa saja mati. Tapi kalau tujuannya untuk menyembunyikan jasad supaya tidak tercium, supaya tidak terdeteksi, tetapi diurus secara teknis, dirapatkan lagi gitu ya, itu akan tetap hidup gitu. Dan saya melihat memang celahnya itu nggak terlalu besar, jadi tidak terlalu mempengaruhi tekstur dari pohon tersebut sehingga akhirnya menjadi mati. Kalau saya menduga dari sisi mata batin saya, ini sosok ini sempat mendapat pemukulan, ya, pemukulan di area dada dan leher, gitu, hingga akhirnya korban ini pingsan, ya, sempat melawan, sempat teriak karena saya merasakan di situ ada sebuah tekanan di area dada, dia ngerasa sesak napas juga di situ, sempat melawan, tetapi karena memang yang menyerang ini saya melihat 2 atau 3 ya, intinya enggak hanya 1, ada lebih, hingga akhirnya nggak bisa tertahan atas serangannya ini, dan setelah pingsan atau setengah mati barulah dimasukkan ke pohon tersebut. Jadi teriakan di sini saya ngelihat ada gitu, cuman nggak terlalu besar. Karena kenapa? Karena dari pukulan yang menyerang dada ini membuat dia langsung sesak napas, ya. Dan saya melihat ada unsur pencekikan juga di situ. Intinya sempat berontak, tetapi suara itu nggak terdengar sampai keluar. Apalagi itu area hutan yang jarang sekali dilalui oleh orang. Ya pasti sekalipun dia teriak juga akan mustahil didengar oleh orang. Apalagi kalau saya melihat di sini itu lebih ke ditekan, ya, jadi nggak sempat untuk berteriak lebih kencang. Oke, kalau kita berbicara konteks Islam ya, bagaimanapun seseorang yang meninggal itu tetap itu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada peribahasa gentayangan. Nah, adapun kalau kita berbicara masalah jin korin, itu tentunya seseorang yang mati tidak wajar itu akan gentayangan jin korinnya, dan tentunya akan menuntut balas, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi saya jamin cepat atau lambat si pelaku ini akan tertangkap. Dan dari si korinya ini ya dia akan membantu gitu kan, membantu baik memberi mimpi ke penyidik atau memberikan informasi ke keluarganya gitu kan, memberikan sebuah firasat. Itu kan firasat atau mimpi-mimpi yang datang itu kan wasilah dari informasi dari si jin korin tersebut dengan tujuan supaya pelakunya ini cepat ditemukan. Dan mungkin harus dilakukan ritual-ritual, mungkin doa nggak sih, mungkin biar si korban ini yang sudah menjadi kerangka manusia ini lebih tenang, lebih damai lah, karena kan bisa dibilang dia meninggal secara tidak wajar. Karena kan orang yang meninggal secara tidak wajar kan secara tidak langsung dia seperti merasa bahwa sebenarnya dia itu masih hidup gitu loh, Ki. Iya, tentunya seseorang yang meninggal itu mereka itu sangat butuh doa, apalagi kasus yang menimpa seperti ini, meninggal tidak wajar. Dia sangat membutuhkan doa, karena dengan doa ruh dia akan lebih sempurna dan keadilan yang dia inginkan itu bisa cepat didapat. Nah, tetapi untuk bisa menemukan si pelakunya, ya intinya kalau saya memberikan sebuah kisi-kisi, ya dari pandangan mata batin saya, orangnya nggak jauh, ya masih satu daerah gitu. Ini besar kemungkinan area tetangga. Ciri-cirinya yang jelas ini pokoknya antara 2 atau 3 ya, dan umurnya nggak tua-tua amat. Sepantaran lah ya. Ya sepantaran, tapi agak lebih tua, mungkin sekitar 25 sampai 30 lah gitu kan. Bahkan ada yang sepantaran nih, satu orang nih saya lihat. Entah ini sepertinya motifnya lebih ke motif dendam atau tidak suka kayak gitu. Bukan, karena gini, karena melihat media-media pada saat ditemukan kayak gitu. Karena kalau seseorang yang dijadikan tumbal pasti bukan hanya sekedar tulang belulang atau kaos yang ditemukan, tetapi sesaji atau aroma-aroma tertentu yang memang dijadikan tumbal.